tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam para upasaka dan upasika. Pertemuan kita pada malam hari ini atas prakarsa dari pengurus Wihara Siddhartha dengan mengambil topik langkah menuju perubahan. Pada kesempatan ini saya tidak cenderung pada pembahasan perubahan yang mengarah pada materi ataupun unsur luar lainnya. Untuk itu mari kita bahas perubahan yang mengarah pada sumber yang ada di dalam batin ini, yang ada di dalam batin kita. Karena berapapun banyaknya harta yang dimiliki, berapapun banyak orang yang menyintai, memperhatikan dan menyayangi, kalau pikiran terpaku pada pola yang negatif, maka semua kondisi yang baik, kondisi yang ada, sepertinya tidak ada harganya dan tidak ada nilainya. Pikirannya kalut, kacau, tidak karuan. Semua kondisi yang baik yang ada dipahami sebagai yang sebaliknya. Merasa tidak disayang, tidak dicintai, tidak diperhatikan. Dan selalu merasa kekurangan, padahal menurut orang-orang sudah berlebihan. Anehnya, yang berharga dan bernilai bagi sebagian orang yang seperti itu malah pola pikir yang negatif. Saking berharganya sampai pikiran tertambat dan tidak mau melepaskan pikiran-pikiran yang mengandung unsur-unsur yang negatif. Bertahan di situ, berkutat di situ, walaupun terasa deritanya, terasa sakitnya dan terasa menyiksanya. Tetap tidak mau lepas. Begitu kuatnya kebodohan yang ada di dalam batin. Membuat gelap dan pekatnya mata batin sampai membutakan hingga tidak bisa melihat sesuatu yang positif. Walaupun banyak orang berniat baik, memberi penerangan, memberikan penjelasan, tetap orang-orang yang seperti itu yang berada di dalam kegelapan tidak bisa melihat kebenaran. Maaf ya, mari kita ambil perumpamaan seperti orang yang mengalami kebutaan, walaupun diberi lampu atau penerangan, tetap tidak bisa melihat. Karena masalahnya pada penglihatan, bukan masalah pada kondisi luar, pada faktor-faktor luar. Tetapi biasanya kondisi luar yang dipersalahkan. Demikian juga dengan orang yang membutakan diri, berada dalam kegelapan batin. Ini dibilang membutakan diri. Kenapa bisa membutakan diri? Ya karena memang mengarahnya kepada hal-hal yang mengarah pada ketidaktahuan, yang mengarah pada kegelapan. Sehingga tidak mau melihat kebenaran, walaupun kebenaran ditunjukkan. Sebetulnya tanpa ditunjukkan pun bagi orang yang mampu, ya mampu melihat kebenaran. Bagi yang tidak, diberikan arahan, diberikan bimbingan, tapi tetap bagi mereka yang seperti itu, tidak mau melihat kebenaran, tidak mau melihat kenyataan. Diberi penerangan seperti apapun tetap ditolak. Para upasaka dan upasika. Kenapa demikian? Masalahnya ada di dalam batin. Masalahnya bukan di luar batin. Nah sekarang para upasaka dan upasika, betapa pentingnya kita semua memiliki kebijaksanaan
Seberapapun, misalnya kita baru punya kebijaksanaan sedikit, walaupun kita punya kebijaksanaan sedikit, karena begini, kenapa itu penting? Karena ketika berada dalam kegelapan, dan saat berada dalam kegelapan itu mendapat penerangan dari orang-orang yang pedulilah terhadap kita, maka bentuk-bentuk dapat terlihat. Begitu pula bentuk-bentuk permasalahan dan solusinya dapat terlihat. Sehingga kita bisa keluar dari kemelut pikiran dengan segala permasalahannya, dengan segala rangkaiannya. Untuk itu, sebagai orang yang masih berlatih, pentingnya kita berlatih mengendalikan pikiran. Ketika pikiran dilatih, perlahan ataupun cepat, karena kemampuan orang berbeda, maka pikiran akan mudah menjadi jinak. Tapi harus melalui pelatihan dulu, sehingga pikiran bisa menjadi jinak. Kemudian pikiran yang jinak bisa menjadi terjaga dengan baik. Yang biasanya pikiran keliaran, pikiran mengikuti kesenangan-kesenangannya, tapi setelah dilatih, setelah menjadi jinak, maka akan mudah dijaga. Dengan kata lain, pikiran akan terjaga dan mengarah kepada pikiran terlindungi, tidak bergerak liar, mengejar hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan pikiran bisa tenang dan terkendali. Sehingga dalam prosesnya akan mengarah pada penyembuhan luka-luka batin. Banyak di antara kita yang menyadari luka-luka batin dalam dirinya. Dan lebih banyak lagi yang tidak menyadari bahwa batinnya banyak terluka. Bagi kita yang menyadari banyak luka-luka batin, ya mari kita melakukan usaha untuk penyembuhan, ya. Dan penyembuhannya, caranya itu ada di dalam Dhamma. Buddha mengajarkan Dhamma dengan sistematis yang mengarah pada penyembuhan luka-luka batin dan bahkan batin menjadi sehat, bersih, sempurna. Sehingga dengan kondisi-kondisi yang semakin hari semakin maju, kita bisa berdamai dalam setiap kondisi. Dalam arti memiliki kesanggupan menyikapi segala sesuatunya dengan bijak. Nah, para upasaka-upasika yang sebelumnya misalnya tadinya kita cenderung terpaku dalam derita batin, akhirnya bisa keluar karena apa? Karena menyikapinya dengan cara yang bijak, dengan tuntunan Dhamma yang telah kita peroleh. Biasanya yang lalu-lalu udah terpaku dalam derita batin, dirundung dengan berbagai masalah, berkecamuknya bulir-bulir pikiran yang katakanlah tidak mau berhenti, susah dihentikan. Nah, berkat pelatihan, berkat penjinakan dan menjaga pikiran ini, akhirnya pikiran bisa menjadi terlindungi dan terkendali. Nah, para upasaka dan upasika, biasa kegalauan yang mudah muncul, kegelisahan, dan berbagai kekhawatiran yang bermunculan setelah pikiran terlatih, pikiran terkendali, maka menjadi tenang dan akhirnya terjadi perubahan. Perubahan di mana? Perubahan di dalam kondisi batin kita yang tadinya luka, yang tadinya kotor, mengarah pada pembersihan dan kebahagiaan. Untuk itu, mari kita semua mengambil langkah menuju perubahan yang sesuai dengan Dhamma yang membawa pada damai dan kebahagiaan. Memang sesungguhnya para upasaka dan upasika, sepatutnya kita mengambil langkah perubahan dalam hidup ini ke arah yang lebih baik. Dalam arti ke arah yang menuju berkurangnya penderitaan. Dan terus kita mengarah pada akhir penderitaan. Untuk itu kita sebagai manusia yang masih berlatih perlu melakukan usaha membuka jalan bagi diri sendiri yang mengarah pada jalan yang benar, agar kita tidak tersesat, agar tidak salah arah. Oleh karenanya,
kesadaran yang kuat sangat diperlukan agar memiliki kemauan dan kemampuan yang memadai. Para upasaka dan upasika, tanpa kesadaran sulit kita membangkitkan, memotivasi diri kita untuk masuk di dalam kemauan dan kemampuan yang memadai yang kita perlukan. Batin ini yang kita alami tidak jarang didera oleh kondisi-kondisi yang negatif, seperti kekecewaan, kemarahan, kelesuan, kegalauan, kebingungan, dan hal lainnya yang negatif, dengan efek dan kualitas yang sangat beragam. Di antaranya ketidaknyamanan, dirundung kemuraman, kemarahan, kebencian, mungkin juga dendam, dan lainnya. Jadi kalau demikian, kekotoran batin pun semakin bertambah, dan batin semakin terluka. Yang namanya luka menimbulkan efek sakit. Kalau batin yang terluka, artinya batin dalam kondisi sakit. Guru agung kita, Sama Sambuddha, adalah penyembuh dengan Dhamma yang beliau ajarkan pada kita. Dan Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna. Sekarang mari kita lihat seberapa besar kemampuan kita menyambut keberuntungan yang penuh berkah ini, dapat memposisikan diri sampai mampu bertemu dengan Dhamma, sampai mampu bertemu dengan ajaran Buddha. Luar biasa, ini langka, kesempatan yang langka, peluang yang langka, dan kita mampu bertemu dengan ajaran seorang Sama Sambuddha. Dan sekarang kita lihat juga berapa besar kita mengerahkan kemampuan kita untuk berada dalam jalan yang telah beliau tunjukkan. Dhamma dibabarkan dengan sistematis yang mengarah pada sembuhnya luka-luka batin. Bahkan batin bersih sampai ke noda-nodanya. Mengapa demikian? Karena terjadinya proses perubahan dari pandangan yang keliru terus mengarah pada pandangan yang benar. Para upasaka dan upasika, kita semua benar-benar memerlukan tuntunan Dhamma, tuntunan kebenaran untuk menuju langkah perubahan dari batin yang terluka menuju batin yang sehat dan bahagia. Kesadaran dan ketergugahan pada perilaku yang sepatutnya kita lakukan adalah sangat-sangat bermanfaat. Oleh karenanya, pikiran ini sungguh perlu dilatih agar bisa jinak, agar tidak terhanyut oleh pola pemikiran yang tidak tepat, yang sudah mengakar kuat di dalam batin ini. Dengan segala persepsi-persepsi yang ada dan bermunculan, dengan pikiran yang jinak atau tidak liar, maka kita dapat mengarahkannya menuju terbukanya arah pandang ke jalur yang benar. Sehingga kita bisa memandang segala aspek kehidupan dengan jernih. Kita bisa keluar dari pola pemikiran yang tidak tepat dengan segala persepsinya. Kita bisa melepaskan cengkraman kita pada pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran yang keliru, sehingga kehidupan kita bisa berubah dan tertata dengan baik. Bebas dari kekacauan, bebas dari kegalauan, dan bebas dari segala luka-luka batin. Banyak pengalaman orang ketika mendengarkan Dhamma, rasanya muncul kenyamanan dan kebahagiaan. Mari dalam kebahagiaan dan kenyamanan tersebut, kita terus menelusuri ajaran yang luhur ini yang membawa pada pembebasan sejati. Dalam proses penelusuran, pembelajaran, dan praktek, dari awal kita melangkah hingga akhir tujuan perjalanan hidup ini,
bagi sebagian besar dari kita, proses itu mungkin tidak mudah, namun bisa ditempuh sampai ke akhir tujuan. Kita perlu melakukan gerakan langkah menuju perubahan. Upasaka dan upasika. Sekarang mari kita simak apa yang tertulis dalam Anggutara Nikaya kelompok 5 urutan yang pertama. Kekuatan yang sepatutnya dimiliki dari seorang yang masih berlatih, yaitu kita orangnya, orang yang masih dalam proses latihan. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatapindika. Di sana Sang Bagawa berkata kepada para biku, yang mulia. Para biku itu menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Para biku, ada 5 kekuatan dari seorang yang masih berlatih. Apakah 5 ini? Kekuatan keyakinan, kekuatan rasa malu, kekuatan rasa takut, kekuatan kegigihan, dan kekuatan kebijaksanaan. Ini adalah ke-5 kekuatan dari seorang yang masih berlatih itu. Oleh karena itu, para biku, kalian harus berlatih sebagai berikut. Kami akan memiliki kekuatan keyakinan, 1 kekuatan dari seorang yang masih berlatih. Kami akan memiliki kekuatan rasa malu, 1 kekuatan dari seorang yang masih berlatih. Kami akan memiliki kekuatan rasa takut, 1 kekuatan dari seorang yang masih berlatih. Kami akan memiliki kekuatan kegigihan, 1 kekuatan dari seorang yang masih berlatih. Kami akan memiliki kekuatan kebijaksanaan, 1 kekuatan dari seorang yang masih berlatih. Demikianlah para biku, kalian harus berlatih. Para upasaka dan upasika, setelah kita membaca bersama sutta tersebut, mari kita menyimaknya sebatas kemampuan kita saat ini. Tadi ada pernyataan bahwa ini adalah 5 kekuatan dari seorang yang masih berlatih itu. Dengan kata lain, seseorang yang masih berlatih harus mempunyai 5 kekuatan tersebut untuk maju. Kekuatan saddha, hiri, ottappa, wirya, dan panya. Kekuatan keyakinan terhadap tiratana, Buddha, Dhamma, dan Arya Sangha. Semakin kita memahami Dhamma, apa yang Buddha ajarkan, maka keyakinan kita akan semakin menguat. Untuk itu, cara belajar kita, cara belajar Dhamma, sepatutnya proaktif, bukannya pasif. Untuk belajar Dhamma, tidak perlu disuruh. Seharusnya kita punya inisiatif sendiri. Kita harus mempunyai motivasi yang kuat. Karena di dalam Dhamma, di situ banyak tuntunan yang kita butuhkan. Di dalam Dhamma banyak tuntunan yang kita perlukan untuk menuju pada apa yang kita mau. Semua dari kita nggak mau susah. Semua dari kita nggak mau menderita. Di situ ada tuntunannya, di situ ada jalannya. Dan para upasaka dan upasika, berbagilah sehubungan dengan Dhamma yang Anda ketahui terhadap yang lain. Agar bukan Anda saja yang dapat merasakan langkah perubahan yang terus mengarah pada pembebasan sejati. Berbagilah terhadap sanak keluarga. Berikanlah permata Dhamma kepada mereka. Belajarlah bersama dan mempraktekannya bersama. Dengan mengetahui adanya Dhamma. Kemudian belajar dengan proaktif dan terus maju untuk mempraktekannya.
Dari semua itu, beserta hasil praktek akan memperkuat keyakinan yang sudah ada, sehingga tidak mampu berpaling dari dhamma, tidak mampu berpaling dari arah yang benar, tidak mampu berpaling dari pandangan yang benar. Sekarang mari kita bicara tentang hiri, yang artinya malu melakukan perbuatan salah. Para upasaka dan upasika, ada kekuatan yang menyelamatkan dan bersifat melindungi dari malu melakukan perbuatan salah. Oleh karenanya, jaga agar terus kekuatan ini tumbuh dan terus berkembang. Bila malu melakukan perbuatan salah ini terkubur sampai menghilang dari permukaan, itu artinya mematikan sesuatu yang menyelamatkan dan mematikan sesuatu yang melindungi. Sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Adakah kekuatan itu dalam batin kita? Bila tidak ada, mari berusahalah untuk memilikinya. Yang berarti berusaha untuk memiliki sesuatu yang menyelamatkan dan melindungi. Lalu bila kita sadar kekuatan itu ada di dalam batin ini, sudah ada di dalam batin ini, mari kita jaga, kita lindungi, dan terus kita tingkatkan. Demikian juga halnya dengan otapa, yang artinya takut akan akibat perbuatan salah. Hiri dan otapa dinyatakan sebagai pelindung dunia. Selain melindungi perjalanan hidup kita menuju keluar dari samsara, juga melindungi dunia pada umumnya. Bisa kita bayangkan, seandainya saja semua orang memiliki hiri dan otapa, dunia ini damai tentunya. Seperti yang banyak dari kita mengharapkan perdamaian dunia. Para upasaka dan upasika berharap untuk semua orang memiliki hiri dan otapa kemungkinan sulit tercapai. Paling tidak, mari kita mulai dari diri kita untuk memilikinya, menjaganya, melindunginya, dan mengembangkannya. Dengan memiliki kekuatan keyakinan terhadap apa yang patut diyakini, didukung dengan memiliki kekuatan dari hiri dan otapa, menjalankan apa yang Buddha ajarkan dengan kekuatan semangat yang berkesinambungan. Kekuatan semangat kita harus berkesinambungan, bukan yang putus-putus. Serta menggunakan kekuatan kebijaksanaan yang ada dalam memimpin semua kekuatan-kekuatan lainnya. Kekuatan kebijaksanaan memimpin 4 lainnya, sada, hiri, otapa, dan wirya. Maka bagi kita yang tergolong orang yang masih berlatih, akan melaju pada langkah menuju perubahan yang positif dan mengarah pada lepasnya pandangan-pandangan keliru. Jadi setelah pandangan-pandangan keliru lepas, terbentuk pandangan-pandangan benar. Jadi bertahap, begitu pandangan keliru lenyap, muncul pandangan benar. Pandangan keliru lenyap, muncul pandangan benar. Sekarang mari terus kita arahkan perjalanan hidup kita pada pandangan yang benar, pada apa yang Buddha ajarkan dan Buddha tunjukkan yang mengarah pada sembuhnya luka-luka batin, bahkan sampai pada lenyapnya derita. Para upasaka dan upasika, mari kita dedikasikan waktu yang ada, pemikiran-pemikiran kita, pengertian-pengertian dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pada terang dan jernihnya pandangan, sehingga kita mampu membuat pulau perlindungan bagi diri kita sendiri. Itu artinya kita mampu menutup pintu menuju alam-alam menderita dan keluar dari samsara. Cepat atau lambat,
semua ini bisa terrealisasi. Yang penting kita terus berusaha. Kita terus mengerahkan segala kemampuan positif yang ada dalam batin kita. Selamat berjuang para upasaka dan upasika. Kita semua, kita harus mengucapkan selamat berjuang pada diri kita sendiri. Keberhasilan sedang menunggu untuk diraih. Para upasaka dan upasika. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.